Masih. Masih surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil itqan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah, kita awali dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah sampai dengan malam hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Ruh nyawa miliknya Allah, termasuk tubuh kita ini juga miliknya Allah. Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita sehat juga Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Pendeknya alhamdulillah, berbagai macam rahmat dan nikmat Allah sampai dengan malam hari ini Allah masih curah limpahkan kepada kita sekalian. Utamanya kenikmatan iman dan Islam serta ketakwaan kepada Allah. Buktinya kita bertakwa kepada Allah, kita masih mampu melaksanakan sholat berjamaah maghrib, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mampu bertahan dengan istiqomah. Istiqomah artinya continue aja. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan amantu billah tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Artinya itu yang berat. Istiqomah ini yang berat. Kita pengen istiqomah tahajud, mungkin sekali dua kali tahajud kesananya enggak. Kita pengen Senin Kemis barangkali satu hari dua hari kita puasa, berikutnya enggak. Ini istiqomahnya itu yang berat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari sekali lagi kita jaga. Karena dengan istiqomah, artinya nanti sampai akhir hayat kita seperti itu. Kalau kita rajin, thalabul ilmi, istiqomah, maka sampai akhir hayat kita ya dalam keadaan thalabul ilmi. Begitu juga kita mampu istiqomah dengan baca Al-Quran, maka insya Allah sampai kematian kita dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan semua ini kita lakukan dalam rangka persiapan diri. Persiapan diri kita dengan amal yang terbaik. Amal soleh. Untuk apa amal soleh? Karena perjalanan ke depan Masya Allah beratnya. Untuk menolong kita, untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita, amal soleh. Kenapa perlu diselamatkan, dilindungi? Karena tadi itu perjalanan ke depan, yakni di akhirat itu adalah perjalanan yang maha dahsyat, maha berat. Dan ini kalau orang yang nggak suka ngaji nggak tahu. Dipikirnya kalau sudah mati itu selesai aja, seperti batu ditanam sudah, kok gak ada yang balik lagi. Allah Akbar. Padahal saya katakan sekali lagi, perjalanan ke depan itu adalah perjalanan yang maha berat, maha lama, dahsyat. Kalau perjalanan sekarang ini nggak berat, enggak. Waktunya pendek lagi, cuma 60-70 tahun selesai kita. Kalau di sana, Allahu Akbar, bukan 10, 20, 100 tahun. Khalidina fiha selama-lamanya. Andai kata yang selama-lamanya itu kita mendapatkan mendapatkan siksaan karena kekurangan amal, betapa kita sedihnya, minta tolong kepada siapa. Tetapi sebaliknya, kalau perjalanan yang berat itu kemudian nanti yang akan datang, kita mendapatkan naungan dari Allah,
La zilla illa zillu, kan ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya tuh ketergantungan terus dengan masjid, dengan mushola, artinya dengan ibadah. Itu salah satu yang akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya, beratnya yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari saya mengajak, mari kita istiqomah kita dengan mengikuti kajian-kajian, dengan sholat berjamaahnya, dengan tilawah Al-Qur'annya, dengan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita berhenti. Apalagi umur-umur seperti kita ini, sudah tidak akan lama lagi menikmati dunia ini. Akan segera kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kepulangan kita mendapatkan sambutan dari Allah dan para malaikatnya dengan sambutan yang luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan kajian ilmu tajwid ini, perlu saya informasikan bahwa saya pernah mengajak doa kepada Ibu dan Bapak di sini. Bukan berarti doa kita itu tidak dijabah, bukan. Semua doa yang dilantunkan dengan baik akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman diijabah ini terkadang bukan di dunia. Allah simpan di akhirat. Itu diijabahnya. Dalam sebuah kisah, mungkin ini berulang saja. Ada seseorang ketika di akhirat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gedungnya. Kan kita ini masing-masing nanti punya gedung ini sendiri-sendiri. Gedung amal soleh, ya, gudang atau gedung amal soleh. Ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terkejut. Terkejut betapa gedung itu penuh dengan pahala. Padahal dia nggak merasa banyak beramal soleh. Nggak merasa dia ketika di dunia itu. Kan kita bisa rasakan karena kita yang melakukan. Ya Allah, perasaan saya ketika di dunia tidak seperti ini beramal banyaknya. Tiba-tiba gedung saya kok penuh begini. Lalu Allah menjawab, ingin tahu? Iya. Itu adalah doa-doamu yang dulu ketika di dunia tidak dijawab. Tapi saya taruh di akhirat untuk kepentinganmu. Karena dahsyatnya, beratnya perjalanan, maka saya taruh di gedung ini sebanyak-banyaknya. Tidak dijabah di dunia. Maka orang itu berkata lagi kepada Allah, ya Allah, kalau tahu seperti ini, maka dulu saya tidak akan minta setiap doa dijabah di dunia. Artinya jangan diajabahlah di dunia, pengen ditaruh aja di akhirat. Allahu Akbar. Karena kepentingan akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat. Kepentingan dunia sebentar. Dari kisah ini Bapak dan Ibu yang saya katakan dulu, saya pernah ngajak doa tentang diri saya. Sini sudah terbukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbuktinya apa? Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti baik dan buruk. Maka saya beberapa hari yang lalu dapat SK dari Presiden. Tanda tangannya Presiden. Kemana? Saya jadi hakim tinggi di Papua Barat. Papua, ya di Papua. Tapi saya nggak terkejut. Inilah iman saya pasti. Ini iman ya. Di Papua Barat juga. Betapa jauhnya itu kan. Ya dari Merauke. Memang dulu saya ingat, saya ini tugas pertama, jadi hakim pertama saya di Medan. Medan itu kan barat, dan saya pernah ke Aceh. Aceh itu kan Sabang, paling barat. Begitu di akhir saya berkarir, di akhir karir saya berkarir, di Merauke. Jadi Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar, Allah lebih tahu.
Karena ini yang memilihkan Allah. Jangan kata kita, oh jauh amat, saya begini, protes. Mau protes sama siapa? Kan yang pilihkan Allah. Engkau kan minta yang terbaik. Engkau minta yang terbaik. Jadi kasih oleh Allah, ini yang terbaik. Ya sudah kita terima. Sudah kita terima. Inilah yang disebut dengan takdir. Ya. Dengan takdir lawang mahfuz. Cuman untungnya untuk hakim tinggi ini cuma setahun saja. Kalau dulu saya waktu hakim pertama tuh, itu di Medan 10 tahun. Di Lampung 10 tahun. Artinya keliling-keliling itu. Kalau sekarang sudah dijanjikan oleh pemerintah cuma 1 tahun saja. 1 tahun saja. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya, mungkin malam hari ini adalah malam yang terakhir untuk pengajian di sini, pengajian di sini. Karena saya mesti pulang cuma sebulan sekali. Itu sebulan sekali itu yang kebagian pengajian paling di Blok Asyukur itu pun sebulan sekali. Di Blok D sebulan sekali, di Cilegon sebulan sekali. Kenapa saya pilih ke sana bukan di sini? Di sini ustadznya masih 2. Masih ada Pak Musli, masih ada Pak Subki. Blok D nggak ada. Al-Syukur juga nggak ada. Di Cilegon termasuk nggak ada. Jadi maka saya, kalaupun saya pulang, saya berencana pulang setiap bulan. Padahal naik pesawatnya itu 5 jam. Ke Papua itu. Dari Cengkareng itu 5 jam. Ongkosnya 5 juta. 1 jalan. Berarti 1 kali bolak-balik saya setiap bulan 10 juta. Tapi saya nggak sayang uang. Kenapa? Bukan saya yang bayar pemerintah. Bukan saya yang bayar pemerintah. Saya paling kebagian capeknya aja gitu, 5 jam capek. Itulah Bapak-Bapak. Sekali lagi bukan doa kita nggak dijabah, bukan. Allah taruh doa kita itu di akhirat ya. Dan saya dijabahnya oleh Allah. Tadi itu masih diberikan ujian, masih disuruh keliling Indonesia. Biar tahu inilah Indonesia. Kan Indonesia tuh dari Sampang sampai Merauke. Itu kan Indonesia. Nah saya alami itu nanti. Itu saya alami. Ya sudahlah ya. Sudahlah, jadi Bapak dan Ibu ya itu tadi sekilas info. Saya berangkat besok nanti Rabu tanggal 20, pelantikan tanggal 22. Setelah pelantikan awal Oktober saya baru pulang ke sini lagi. Paling 2-3 hari pulang ya, bekerja lagi di sana. Awal bulan lagi November pulang balik lagi. Begitulah seterusnya ya. Ya. Ya intinya nanti kalau waktunya masih terbagi, saya juga tetap jalan-jalan juga ke sini ngaji. Nanti via saya WA saja. Saya punya waktu nih, pulang ngaji, gitu aja lah. Ada ngaji mudah-mudahan. Ya sekedar silaturahmi. Tapi untuk rutin seperti ini saya udah nggak bisa lagi. Ini aja kan ketika saya kerja di Jakarta sudah setengah bulan sekali kan itu di Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, silakan dibuka tadi surat Al-Balad ya. Kita akan lanjutkan membaca surat Al-Balad sesuai dengan catatan yang ada pada saya, itu sudah menyelesaikan sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Sekarang ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10. Kita baca dulu dari ayat yang ke-10 saja, mengingat waktu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-10 ya. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun
النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. It'amunya agak sedikit lama ya, ikhfanya it'amu 2 harkat paling tidak itu yang ikhfanya ikhfa apadnya dihitung mutlak. Yang satu lagi ikhfa juga nih, fi yaumin min dzi, ini ikhfa juga cuman gak dihitung mutlak karena ikhfanya ausat dia. Jadi fi yaumin dzi masghaba. Kalau yang tadi kan it'amu dihitung mutlak. Kita ulang lagi. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba au it'amu fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqrabah yatiman dza maqrabah. Ini ikhfa juga, cuman ikhfanya nggak dihitung mutlak. Kenapa? Karena ikhfanya ausat. Yatiman jadi ausat itu lidah kita sudah dekat dengan gigi, nggak mutlak dihitung. Kita ulang lagi. Yatiman dza maqrabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza masrabah au miskinan dza masrabah. Sama, miskinan nggak dihitung mutlak. Tapi kalau masih kesulitan, ya bapak-bapak masih kesulitan, cuma bisanya dihitung saja tidak apa-apa. Itu sudah benar, sudah masuk ke ikhfa, hanya belum tepat saja. Kita pengen fasihat itu, sudah benar tapi belum tepat. Kita ulang lagi. Au miskinan dza masrabah au miskinan masrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu, kita coba satu persatu. Ayat ini yang ayat 10 adalah lafaz wa hadainahun najdain. Wa hadaina apa syakalnya berdiri. Tandanya ada alif yang disimpan. Kalau ada alif mad tobe'i, panjangnya 2 rakaat. Baik, itu sudah pinter-pinter ya. Berikutnya hun najdain. Tapi kan ada alif dan lamnya tuh. Alif dan lamnya tidak dibaca, dirahasiakan, disimpan. Namanya al-syamsiyah. Kalau yang tidak jelas itu namanya al-syamsiyah. Yang jelas satu lagi namanya Berikutnya ada nun syiddah, nun tasdid ya. Nun tasdid atau nun syiddah pada halaman 13 ya, buku panduan kita itu halaman 13. Bila ada nun syiddah, mim syiddah, itu namanya hunnah ya. Hunnahnya 2 harakat, artinya kita hunahkan wa hadainahun wa hadainahun najdain. Hunnya itu agak lama, 2 harakat. Gak boleh kita cepat-cepat begini wa hadainahu najdain, gak boleh ya, gak boleh, harus ada gunnah. Baik, berikutnya ada jim ya. Jim huruf apa? Qalqalah ya, qalqalah. Najd qalqalah artinya mantul, pantulan ya, pantulan. Maka ada pantulannya najdain, pantulannya itu qalqalah. Qalqalah apa kalau dilanjutkan? Qalqalah sukra. Kenapa? Karena matinya asli, bukan kita matikan. Memang dari awalnya sudah mati itu najdain. Baik. Berikutnya ada lafaz dain, najdain. Apa nih ya? Ini adalah bukan mad arid lisukun, tetapi namanya mad layin. Ingat-ingat itu. Kalau mad arid lisukun itu tepat ya, huruf apa? Huruf mad tobe'inya itu, itu tepat. Tepat bagaimana? Alif itu di fathah, kalau iya di kasroh, kalau waw di dhamma. Ini iyanya diapakan? Di fathah. Dain. Seharusnya kan din. Kalau din itu tepat, iya di kasroh. Itu baru menjadi mad arid lisukun. Kalau yang menyimpang dari kudratnya, lah katakanlah kudratnya, dari patokannya, itu namanya mad lain. Contoh dalam surat apa? Al-Quraisy tuh. Dan Al-Quraisy ila fil Quraisy, kan ada iya juga tuh. Iya kok di fathah, Quraisy tuh. Seharusnya kan deris gitu. Ila fil Quraisy, itu baru mad arid lisukun. Ini menyimpang daripada ketentuannya. Nah, sama dengan juga min wa amanahum min khauf. Kho-nya sama waw di fathah. Seharusnya kan waw di apa? Dhamma. Khuf kan gitu. Min khuf baru mad arid lisukun tuh. Tapi kalau menyimpang, nah itu menyimpang, maka dia mad lain. Seperti ini, menyimpang dia, maka namanya mad lain. Sama mad lain juga dengan mad arid lisukun itu bisa 2 sampai 6 harakat. Baik. Berikutnya falaqtahamal aqabah. Ada qaf, huruf qalqalah, karena matinya asli, qalqalahnya sukra. Falaqtahamal, ada alif dan lam ya, ada alif dan al qamar ya, jelas bacanya aqabah. Berikutnya aqobata ya. Ada ta apa itu? Ta marbutoh namanya.
Marbutoh artinya apa? Bulat, ya, tak bulat. Kalau berhenti tak bulat ini bunyinya menjadi ha. Ingat itu. Bukan jadi ha di atas, bunyinya saja. Karena tidak berubah jadi ha dia enggak. Tidak berubah jadi ha dia. Tetap tak, cuman bunyinya jadi ha itu. Sebab nanti keliru ada yang hak beneran. Itu wahadainahu tuh. Hak beneran tuh. Ya ingat itu. Nah ini nih perdalamannya seperti ini dalam ilmu nahu tuh. Ilmunya Pak Subki tuh. Jadi kita harus tahu itu tuh. Cuman memang yang pelajaran Pak Subki itu pelajaran yang inti, itu yang berat. Berat. Kalau Pak Musli kan tinggal dengerin aja kita sambil ngantuk-ngantuk udah apa-apa gitu ya. Gitu. Karena nasihat-nasihat aja kan itu kan. Tafsir sama hadis kan nasihat aja. Nah, ini sedikit agak rumit ini kita apa namanya ada panduannya. Lebih rumit lagi pelajaran tasawuf itu. Tapi kalau itu sudah dapat bapak-bapak, sudah dapat ilmu nahwu, ilmu sorofnya udah bisa semua. Karena di pesantren itu yang diajarkan. Ya. Cuma sayang kita pesantrennya sudah mau mati. Udah tua-tua begini baru pesantren. Alhamdulillah. Artinya kita nyesel tapi belum mati kan gitu. Ketimbang nyeselnya sudah dikubur gimana? Mau apa kita kan itu tuh. Nyesel kita tak sudah dikubur. Nah, ini agak mati-mati kenapa itu? Ya nyeselnya sudah dikubur susah itu. Mau balik lagi kita nggak bisa, untunglah sekarang kita nyesel tapi masih hidup, masih bisa belajar. Kewajiban kita apa? Belajar. Urusan kita urusan beres selesai. Walaupun pelajaran Pak Suki nggak bisa biar aja lah, pokoknya ikut saja. Berat Pak, saya aja berat saya itu, ya. Saya berat itu. Apalagi ya bapak-bapak yang memang dasarnya tadinya nggak dari pesantren. Baik, kita tinggalkan itu ya. Kita lanjut tadi, mana tadi? Falak tahamal aqobah. Jadi taknya itu kalau berhenti bunyinya berubah jadi ha. Bukan taknya, bunyinya aja. Sebab ada yang hak beneran tuh. Wahadainahu itu hak beneran. Namanya hak domir. Domir itu nanti ada kembalinya gitu loh. Ada kembalinya. Ke siapa kembali? Wahadainahu dan aku tunjukkan dia nah, itu hak beneran tuh gitu. Tapi yang akobah tadi bukan hak, hanya bunyinya jadi hak. Berikutnya kita terus. Wama adraka mal aqabah. Ma di atasnya ada apa? Ada bendera. Antara ma dengan adro pisah enggak? Pisah. Mak sendiri, adro sendiri. Ya kan? Pisah-pisah itu bahasa Arabnya apa? Mungfasil. Ya. Mungfasil. Berarti ini mad jaiz mungfasil. Sebab ada satu lagi yang nyatu tuh. Kalau nyatu bahasa Arabnya mutasil. Mutasil tuh nyatu. Wah, yang itu mad wajib mutasil itu wajib. Kalau ini nggak wajib, jaiz saja. Artinya boleh kita apa namanya mati sendiri nih lama-lama nggak tahu nih ya tapi kalau ngomong susah nih nggak ada kenapa ini mungkin itunya kali kadang itu kalau digitu ada kalau ngomong nggak ada tuh nggak ada ya oke baik itu kita lanjutkan. Jadi wama adro kamal aqobah itu maknya majaiz mungfasil. Baik. Berikutnya adalah lafaz ada dal huruf apa? Qalqalanya sukro karena matinya asli. Oke. Ro ada syakal berdiri. Sebenarnya syakal berdiri ini ro itu dikasih alif aja nggak apa-apa tuh. Di depan ro kasih alif ya. Kasih alif udah selesai, berarti panjang 2 harakat. Jadi boleh syakalnya berdiri, boleh juga apa namanya ada alifnya.
Berikutnya adroka, ya adroka, mal, ya mal ada alif dan lam ya, alif dan lam al Qamariyah. Aqoba sama taknya takmar untuk bulan. Kalau berhenti maka bunyinya menjadi a. Kalau nggak berhenti nggak tetap aja balik jadi tak. Contoh kita wasolkan ya, kita wasolkan itu nggak berhenti. Wa ma adroka mal aqobatu faquraqobah. Jadi taknya kembali tuh kalau diwasolkan ya. Tapi kalau dia berhenti maka taknya berubah suaranya atau berubah menjadi seperti gitu. Baik Bapak dan Ibu, waktunya sudah diminta untuk sholat isya kita. Sampai di sini sekali lagi kita belum berpisah, belum kita nggak berpisah. Insya Allah nanti kalau ada waktu ya saya berniat pulang sebulan sekali. Kalau ada waktu walaupun sebulan saya tetap masuk, itu aja. Kuncinya tetap masuk. Memang awalnya sentralnya 3 itu, Asyukur, Blok D sama di Cilegon. Tapi nanti kan nggak pulangnya nggak cepet-cepet, artinya gini. Kalau Jakarta kan pulang Jumat, saya Senin udah berangkat tuh, nanti malam saya berangkat nih. Tapi kalau di Papua nggak mau berangkat cepet-cepet kan gitu. Jadi biarlah saya pulang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru pulang gitu. Sana juga nggak ada perkara, Pak. Perkaranya nggak ada. Perkaranya itu bukan tidak ada, sedikit sekali gitu. Perkaranya sedikit. Cuman karena memang harus tugas ya harus ada personilnya gitu. Orang gedungnya aja masih ngontrak. Gedungnya itu ngontrak, belum punya gedung baru. Jadi tahun kemarin tuh oleh Kepres Presiden itu dibentuk 5 pengadilan tinggi. Ada Papua Barat, ada Sulawesi Barat, ada Bali, ada satu lagi Kepri, Riau. Ada 5. Inilah yang ngisi hakim-hakim tinggi baru, termasuk saya. Itu. Ya begitulah perjalanan dunia. Padahal saya nggak pernah minta-minta. Saya nggak mau minta-minta. Kalau saya minta-minta tuh dari dulu saya sudah jadi hakim tinggi. Tapi saya nggak mau lah. Udah. Kalau diangkat tuh ya saya laksanakan. Kalau enggak ya sudah sampai pensiun. Jadi dengan saya jadi hakim tinggi itu pensiun saya 67 tahun. Sekarang posisi 60, jadi 7 tahun lagi. Tapi kalau saya nanti lolos lagi, diangkat lagi jadi hakim agung namanya. Hakim agung tuh berapa? 70 tahun. Pensiunnya 70 tahun. Nah, jadi ya kita ikuti sajalah perjalanan dunia. Enggak usah menggebu-gebu, enggak usah minta-minta. Biasa aja lah ya. Di jalan di sini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai di sini kita tutup dengan doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa rizqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.